Halo Sobat Kabar Oto, kembali lagi di YouTube channel Kabar Oto. Di samping gua udah ada SUV premium asal Jerman, yaitu BMW X7 xDrive 40i LCI. Artinya ini adalah versi facelift yang diproduksi tahun 2023. Tapi Bray, ini bukan hanya sekedar facelift. Ya, tampangnya bukan cuma ganteng doang, tapi ada perubahan di fitur sama mesinnya lebih kencang. Penasaran kan? Simak terus di YouTube channel Kabar Oto. Ya, jadi ini masuk ke kelas full size luxury SUV ya. Jadi pesaingnya itu ada Mercy GLS. Tapi ya, yang menarik di BMW X7 terbaru ini yang facelift 2023, dia itu fitur semakin banyak sama mesinnya lebih kencang ya. Karena kalau nggak bahas mesin di mobil BMW, kayaknya nggak afdol deh. Karena merek BMW itu selalu bikin mesin yang powerful. Yuk, mari kita cek aja mesinnya. Nah, jadi ini mesinnya bisa dibilang spesial guys. Kodenya itu B58. Mesin yang sama dengan Toyota Supra. Jadi dia konfigurasinya 6 silinder segaris, twin turbo, kapasitasnya itu 3000 cc. Tapi bedanya kalau yang ini pakai teknologi mild hybrid. Jadi tenaganya nambah 12 daya kuda sama torsinya nambah 200 Nm. Itu gede loh. Jadi total tenaganya secara keseluruhan itu bisa 381 daya kuda serta torsi 520 Nm. Itu lonjakan yang bisa dibilang signifikan banget ya. Dan karena ini yang xDrive 40i, jadi penggeraknya itu all-wheel drive ya. Jadi dia transmisinya pakai 8 percepatan otomatis yang disambungkan ke semua roda. Terus kalau lihat di kap mesinnya, ini penempatannya rapih banget. Dia bukan hanya kap mesinnya udah hidrolik, cuman tersedia ada strut bar di sini kalau kalian lihat. Nah, ini untuk rigiditas saat nikung di kecepatan tinggi. Oke guys, sekarang kita lihat bagian depannya nih. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Oke, nah terlihat ya bagian depannya ini ada fitur matrix headlight ya. Kalau di BMW itu nyebutnya adaptive headlight. Jadi ini canggih nih. Ini nggak bikin silau pengendara yang dari arah berlawanan. Karena dia bisa menyesuaikan keterangan dari lampu LED-nya ini. Menyesuaikan kalau misalnya ada objek dari berlawanan, misalnya mobil atau motor, dia bakal mengecilkan volume lampu LED-nya. Jadi pengendara dari arah berlawanan nggak silau. Itu hebat ya, dan kayaknya itu fitur yang wajib di mobil di atas 1M. Udah gitu dia masih mengadopsi kidney grill khas BMW ya. Dia 2 buah. Tapi untuk BMW yang modern ini grillnya itu semakin besar. Memang banyak orang yang nggak suka, cuman lama-lama kalian terbiasa pasti ngeliat grillnya ini. Jadi semakin ganteng. Jadi di grillnya ini ada fitur namanya Active Airstream Kidney Grill. Jadi ketika misalnya mesin membutuhkan suhu yang lebih dingin, ini grillnya akan otomatis terbuka. Tapi kalau misalnya suhunya udah optimal, ini akan otomatis nutup grillnya ya. Nah, jadi kalau menurut gue fitur kayak gini, khususnya mobil Eropa itu cocok banget tinggal di iklim tropis. Jadi mobil anti overheat guys. Mobil yang besar juga, dia ada kamera depan, terus di spion kanan kiri sama ada kamera belakang guys. Ya, jadi ini tampak sampingnya. SUV yang gagah banget secara desain. Dan dia dimensinya itu juga gede. Dia itu panjangnya 5,1 meter, tingginya 1,8 meter, dan lebarnya itu 2,1 meter. Memang kalau misalnya secara dimensi memang cocok banget ini disandingkan dengan Mercy GLS ya. Sama menarik ya, dia itu suspensi depan double wishbone dan belakang itu multilink. Tapi udah air suspension. Kalian bisa atur lewat konsol tengah atau lewat head unit. Ground clearance standarnya ada di angka 221 mm, tapi kalau pengen ceper, bisa diseting serendah 181 mm. Sebaliknya, kalau butuh yang tinggi, ini bisa dinaikin sampai 261 mm lewat settingan air suspension. Tinggi banget guys, cocok nih buat terabas jalan-jalan yang off-road agak ekstrem, apalagi nih all-wheel drive kan. Tapi ada fakta menarik nih, ini bukan hanya all-wheel drive, tapi ada 4-wheel steering. Fitur yang sebenarnya cocok banget buat diterapin di Indonesia karena itu membuat
radius putar semakin patah guys. Oke. Nah, ngomongin pelek nih. Ini pelek sebenarnya menurut kalian gede karena ini kan peleknya 21 inci. Tapi di luar itu ada yang 23 inci. Tapi yang masuk ke Indonesia ini adalah 21 inci. Dia ini pakai ban Continental SSR. Ukurannya itu 285 profil 45 R21 ya. Ini desain peleknya gue suka. Ya jadi untuk yang masuk ke Indonesia, profil bannya itu lebih tebal jadi lebih empuk. Nah, udah gitu yang gue suka karena ini X7 yang M Performance. Ya jadi dia punya kaliper rem yang gede banget. Udah gitu cakram depan belakang dan udah ABS, EBD, dan BA. Jadi untuk menghentikan bobot mobil 2,5 ton, rem ini mumpuni banget. Oke, dia juga tersedia footstep dan menariknya, di semua pintu, dia udah ada vacuum door. Jadi kalian kalau menutup pintu, nggak usah ngebanting pintu lagi. Cukup ditempel aja, nanti dia otomatis akan nutup sendiri. Nah, jadi nggak usah pakai tenaga guys, supaya pintunya lebih awet. Yoi. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Bagian belakang ini gue suka banget. Yang facelift itu lampunya menipis dan semakin ganteng. Sama, yang enaknya juga, dia bagasinya udah elektrik dan nge-split. Dia kepisah jadi dua. Ini yang atas, ini yang bawah secara elektrik juga. Memang fitur ini jadi gampang kalau misalnya parkir di tempat sempit. Misalnya di belakang kalian ada tembok gede. Nah, kalau misalnya bagasi terlalu panjang itu bakal mentok. Sedangkan kalau misalnya terbelah dua kayak gini, ini masih bisa dibuka secara maksimal. Ini kan secara mekanikal yang harus nutup duluan itu adalah ininya. Cuman kalian kalau misalnya mencet ini dulu, ini bakal otomatis naik dulu. Nah, gila. Udah dipikirinnya sama BMW, gokil. Kita buka lagi. Sama ya. Kalian nggak perlu ngeluarin tenaga banyak buat ngelipet jok row ketiga. Karena semua pengaturannya udah elektrik yang letaknya ada di sebelah kiri sini ya. Misalnya, ini joknya ini pengen ditidurin, ini bisa rata lantai dan kalian tinggal pencet di sininya aja. Nah, satu lagi ya. Nah, nih, gampang banget kan? Memang buat yang belum pernah nyoba fitur ini, memang agak sedikit adaptasi di cara mencetnya. Karena mencetnya itu harus 3 detik, dan setelah pencet kalian udah biarin aja. Karena kalau misalnya dipaksa dipencet terus-terus, dia nggak mau turun. Amazing guys, Sobat Kabaroto. Nih lihat. Jadi kalau misalnya P3K itu biasa tempatnya tersembunyi, kalau BMW ini tempatnya itu lebih friendly, lebih gampang dijangkau sama drivernya. Jadi letaknya di sebelah kanan sini. Ada power outlet juga di belakang sini 12 volt. Sama kalian bahkan bisa ngatur jok rak keduanya juga lewat sini. Nah, ini tekan yang paling depan, udah deh. Ini fitur jujur aja ngebantu banget, terutama buat yang nyetir sendiri. Jadi kalau misalnya lagi bawa barang yang banyak, itu kalian nggak perlu lagi tuh setting-setting manual lagi ke depan, tinggal pencet satu tombol ini aja. Sama ada satu fitur lagi yang menarik, jadi kalau misalnya mobil kalian terlalu tinggi dan kalian harus naruh barang yang berat, ini kalian bisa nurunin secara elektrik di sini. Jadi dia airnya akan turun. Ya, jadi misalnya kalian lagi bawa barang banyak dan ribet gitu mau buka bagasi pakai tangan, kalian tinggal selengkat aja bawahnya ya. Nah, kebuka kan? Dan ini fitur gampang loh, karena nggak semua mobil itu mesti berkali-kali kayak nyelengkat orang. Nah, kalau yang ini cukup sekali aja. Oke, kita lihat interior yuk. Nah, sekarang kita udah ada di interior dari BMW X7 ini. Wah, ini interior sih modern banget ya. Seperti yang tadi gue bilang, ini kalian nutup pintu nggak usah keras-keras karena udah ada vacuum door. Nah, lihat nih. Lu bayangin desain interior itu ganteng, banyak material yang premium. Contohnya nih, soft touch di segala sisi ya. Terus ada piano black juga di sini. Ini juga kualitasnya bagus. Sama yang menarik, dia punya panel instrumen itu nyambung sama head unit. Jadi dia ukurannya itu adalah 12,3 inci dan 14,9 inci digabung. Jadi total tuh kalau dilihat dari kasat mata indah banget. Udah gitu, khas mobil zaman sekarang, hampir semua pengaturannya itu di head unit. Kalian udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay tanpa kabel. Jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot gulung-gulung kabel. Oke, jadi yang menarik itu juga adalah ketika kalian ubah mode berkendara, itu desain di multimedia sama ambient light yang ada di dashboard itu bisa berubah warna. Contohnya ya, gue setting ke Eco. Nah, ini bakal berubah warnanya. Terus gue setting ke Comfort. Itu juga beda warnanya. Dan ketika di Sport, dia berubah warnanya jadi warna merah. Yoi, dan mobilnya siap ngebut. Sekarang kita ubah ke Eco Pro lagi. Nah, terus yang menarik juga, dia ada settingan off-road guys. Jadi dia ada X Gravel
ada Xsen, Xno, sama Xrox. Nah, sebenarnya fitur-fitur yang tadi itu tuh bisa menyesuaikan sensitivitas dari suspensi, pedal gas, pedal rem, bahkan bisa menyesuaikan torsi mesin di segala medan. Misalnya kalau misalnya ada jalanan slip, dia bakal mengurangi torsinya supaya banyak nggak overspin. Jadi pokoknya fitur-fitur itu tuh berguna banget ya kalau misalnya off-road ekstrim. Dia juga udah ada navigasi bawaan, sama dia untuk AC hebatnya dia udah 5 zone. Jadi ada 2 di depan, 2 di row kedua, sama 1 di row ketiga. Itu AC 5 zone. Bayangin mobil 2,7 M, tapi fiturnya itu udah lengkap banget. Tapi enaknya ya, kalau misalnya di BMW ini masih tersedia tombol fisik. Jadi ada tombol volume sama tombol hazard nih. Terus ada front defogger, rear defogger, sama jadi kalau di BMW itu bisa, nah ini kalian bisa ngecilin atau membesarkan volume lewat dari gestur tangan. Yoi. Nah, emang butuh sedikit adaptasi sih. Sama kalian bisa ngubah track pakai giniin aja. Set. Dan gua rasa sih kalian nggak perlu komplain sama head unitnya BMW karena responnya itu bagus, nggak seperti mobil yang lain yang responnya agak lama. Kalau mobil-mobil sekelas ini memang head unitnya responnya harus bagus, guys. Di mobil ini ada 20 speaker dengan merek Bowers Wilkins. Jadi udah bukan Harman Kardon lagi. Dan udah pasti kualitas suaranya itu premium banget ya. Enaknya juga dan menurut gue cocok banget buat di Indonesia. Ada ventilated seat sama ada heated seat. Bahkan di setirnya kalian juga bisa setting juga. Kalau kalian merasa lagi dingin nih pengen ngangetin setir, itu kalian bisa lewat head unit ngaturnya. Pengaturan joknya itu juga lengkap banget ya, udah elektrik dan udah ada memory seat. Bahkan pengaturan joknya ini sangat fleksibel karena nih kalian bisa ngatur cuman bahunya doang loh. Sama udah ada lumbar support ya, jadi buat yang usianya udah nggak muda lagi, bagian belakang kita tuh nggak pegel. Sama ada buat leg rest, jadi paha kalian untuk berjalan yang jauh itu juga nggak capek. Pokoknya untuk jok ini no complaint sih, udah ada memory seat lengkap, bahkan pengaturannya itu udah lebih dari cukup. Udah gitu, setirnya juga pengaturannya elektrik, ya. Ini enak nih pengaturannya nih. Untuk menjaga privasi yang ada di interior, di mobil ini juga udah tersedia tirai di row kedua. Kalau penumpang sendiri bisa mencet lewat pintu row kedua, tapi kalau misalnya driver sendiri itu bisa juga kalian tinggal mencet di bagian kanan sini tempat buat power window. Oke guys, sekarang kita langsung cobain row keduanya. Senyaman apa sih? Sekarang kita duduk di row kedua dari BMW X7. Ya, bisa dibilang kalian tuh bisa dimanjakan di row keduanya ini karena nyaman banget. Pertama, dia dari kualitas jok. Dia pakai jok kulit yang kualitas itu premium, empuk, dan yang gue suka adalah headrest ini. Dikasih bantal tambahan dari BMW-nya sendiri. Jadi ini nyaman banget. Udah ada armrest juga di sini. Udah gitu di konsol tengah ada AC, di pilar sini juga ada AC. Jadi karena ini 5 zone, AC-nya kalian bisa atur untuk anginnya lebih dominan ke kita. Ini duduk di jok row kedua kalau lama-lama ini bisa ngantuk guys, karena nyaman banget. Dimanjakan juga dengan panoramic sunroof yang ukurannya itu gede banget. Bahkan di belakang juga ada moonroof, cuman bisa dibuka tirainya aja. Cuman udah lebih dari cukup lah itu. Oke guys, cara buka panoramic sunroof ya untuk yang depan kalian bisa tinggal pencet di armrest sebelah kanan. Aduh, ini sih buat bahan instastory bisa juga ya. Wah, aku orang kaya, dikerekam sunroof-nya gitu. Udah gitu untuk ngebuka moonroof yang di belakang, kalian tinggal pencet yang ada di sebelah kanan sini. Nah, sayangnya ini nggak bisa dibuka, cuman udah lebih dari cukup lah. Ya, ada lampu baca juga di sini, dan untuk privacy kalian bisa naikin tirainya di sini. Nah, privacy lebih terjaga. Terus untuk masalah perchargingan, ini lengkap banget ya. Di sini ada power outlet 12 volt, ada Type C 2 biji di sini, sama ada Type C di jok depan nih. Ini masing-masing jok ada tersedia. Yoi. Sama ada cup holder di bawah. Ini bahannya memang satu-satunya plastik di sini karena memang just in case ini kan lantai ini yang sering diinjak-injak. Nah, dengan bahan plastik ini jauh lebih awet dibanding kulit gitu. Nah, ini untuk pengoperasian armrest ya, itu kayak pakai rem tangan ya. Jadi ditarik untuk kunci. Kalau mau ke bawahin lagi, tinggal tarik ke atas, turunin. Nah, ya gitu guys. Sekarang kita lihat bagian row ketiganya. Nah, ini cara kita kalau misalnya mau ke row ketiga. Itu simple banget. Nih, caranya kalian tinggal tarik tuas yang ada di sebelah sini. Ini kita kedepanin.
dia akan secara otomatis maju ke depan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya. Nah, dia lumayan bisa maju banget tuh. Gampang banget kan? Set. Nah, gue bakal masuk di row ketiga. Nah, kalau mau narik joker lagi, kalian tinggal tarik tuh segini. Set. Ini akan otomatis ke belakang. Yoi. Simple banget kan? Ya, jadi meskipun ini di row ketiga, kita juga dimanjakan juga. Karena udah ada armrest di sini, joknya juga enak, nyaman. Terus ada cup holder juga di sini ya. Ini juga enak banget nih. Sama ada AC juga di belakang, bayangin guys. Mobil SUV kapan lagi di belakang ada AC-nya nih. Ini kisi AC ada di sini nih. Ya, jadi penumpang yang belakang tuh nggak anget. Biasanya kan kalau mobil orang yang duduk di row ketiga itu kan kepanasan karena AC-nya nggak nyampe ke belakang. Kalau ini udah nggak ada alasan lagi guys. Di sini udah ada AC. Ya, sama ada moonroof juga. Kalau misalnya kalian merasa gelap, ini kalian bisa buka juga secara elektrik. Yoi. Nah, ini buat nutupnya guys. Udah ada lampu baca juga, dan kalau mau buka tinggal pencet sekali lagi. Oke. Jadi overall untuk duduk di row ketiga ini masih cukup nyaman nih. Legroomnya masih tersedia ya. Tinggi gue 174 cm, ini juga masih kesisa headroomnya. Oke. Gue penasaran banget sih sama rasa berkendaranya, langsung aja kita cobain. Oke guys, sekarang gue udah test drive BMW X7 ini. Ternyata dia masih mempertahankan ciri khas rasa berkendaranya dengan BMW yang pendahulunya. Tapi bedanya kalau yang ini masih bisa menggabungkan rasa fun to drive sama kenyamanan guys. Pertama gue mau bahas dari posisi nyetir. Pengaturan jok lengkap, pengaturan setir lengkap. Dia posisi nyetirnya commanding memang ya, khas SUV, tinggi gitu. Cuman kaki kita masih bisa selonjoran ala-ala sedan. Jadi untuk perjalanan jauh, mobil ini nyaman banget karena kaki gue nih ya, ini sama sekali nggak pegel ya. Ini berkat slidingnya yang luas banget, sama ada leg rest juga. Kaki kita bisa selonjorin ke depan dengan posisi nyetir yang commanding, cocok banget kan? Karena kalau misalnya posisi nyetir itu terlalu pendek, itu blind spot ke depan terlalu banyak, terutama dashboard mobil-mobil sekarang kan pada tebel-tebel ke atas lah ya. Ngomongin visibilitas juga, ini juga semakin luas, kaca depan luas, samping luas, belakang juga luas guys. Sama udah ada head up display di kaca depan tuh. Nah, desain head up display-nya itu juga nggak norak gitu. Ini yang gue suka nih. Nah, pengaturan setirnya juga elektrik ya, enak. Oke guys, jadi untuk rasa suspensi ini tergantung dari mode berkendara yang kalian pilih. Ini kebetulan gue lagi di mode comfort. Jadi ketika layout kontur jalan yang jelek atau layout polisi tidur, itu tuh nyaman banget nih. Depan ada polisi tidur, ya. Ini mode comfort, dia bantingan suspensinya halus dan nih rebound-nya lihat nih, halus banget ya. Seperti mobil-mobil sedan mewah, padahal ini SUV loh, hebat. Nah, kalau misalnya kalian ke mode sport, itu dia suspensinya sedikit akan stiff, sama dia itu karakter pedal gas sama pedal rem itu lebih lebih sensitif. Pedal gas itu disentak dikit itu langsung garang tarikannya ya. Makanya gue selalu biasain di mode Eco Pro ya, jadi lebih irit. Nah, untuk konsumsi BBM ya, untuk rute dalam kota, tim Kabar Auto ngetes ini 7,8 km per liter. Artinya itu masih masuk akal untuk mesin 3000 cc 6 silinder dengan 2 turbocharger. Memang tenaganya itu enak ya. Jadi tenaganya itu karena ini yang baru dengan bantuan mild hybrid ya, tenaganya naik 12 D kuda dan torsi 520 Nm. Itu tuh tarikannya tuh responsif banget dan turbo lag-nya itu cenderung minim. BMW ngeklaim 0 ke 100 km per jam ya cuman 5,8 detik. Angka 5,8 detik untuk mobil SUV dengan bobot 2,5 ton itu kencang banget guys. Wajar sih, basic mesinnya aja sama kayak Supra ya gak? Sama untuk perpindahan ini pakai 8 speed otomatis. Perpindahannya itu halus banget. Tapi bedanya kalau misalnya di mode sport ketika kita pindah gigi itu di RPM agak tinggi. Sama pas pindahan gigi itu rada ngejedak, jadi G-force itu lebih berasa. Sama juga ini handlingnya stabil banget karakter mobil Jerman ya. Wajar lah ya, di negaranya aja ada autobahn, jadi tol yang panjang, nggak ada speed limit, jadi memang mobilnya di-develop untuk kecepatan tinggi. Jadi alhasil di X7 ini juga sama, handlingnya itu stabil, apalagi kalau kalian nyoba di mode sport. Yoi. Nah, ini bantingannya nih, ini di mode comfort, tuh empuk banget guys. Turbo lag-nya itu sedikit, cuman begitu RPM-nya udah nyentuh 2500 ke atas, itu mini banget. Dan suaranya khas 6 silinder pada umumnya ya, merdu gitu.
Bukan 6 silinder BMW seperti M4 yang suaranya itu kayak Fiat. Kalau ini masih ada raungan melengking khas 6 silinder jadul ya. Ini yang gue suka. Ya, jadi peredaman kabinnya itu kedap banget ya. Jadi untuk road noise, suara angin luar itu terjaga dengan baik. Cuman suara mesin aja agak masuk, cuman nggak apa-apa karena suara mesinnya itu merdu khas 6 silinder gitu. Nah, ini gue belok agak kenceng. Nah, body roll itu terjaga dengan baik ya. Mesin SUV gede. Jadi memang BMW itu ngasih strut bar di bagian depan itu ngebantu banget untuk belok di kecepatan tinggi gitu. Nah, kalian kalau misal bosan ini ada pencet-pencetan nih di konsol tengah. Nah, ada apa aja? Selain ada mode berkendara yang tadi gue bilang, kalian bisa aktifin auto hold. Jadi kalian di lampu merah persneling gede itu kalian nggak usah mencet rem, tinggal lepas aja mobil akan otomatis berhenti. Kalau kalian mau jalan lagi tinggal gas lagi aja. Terus dia ada pengaturan air suspension. Ini karena lagi di jalan gue settingnya agak tinggi ya. Sama ada hill descent control. Jadi kalau misalnya turunan terjal, mobil ini ada kayak regen atau engine brake ya dari mesin. Jadi nggak terlalu ngelosor ke waktu turunan ya. Jadi lebih aman lah, kita lebih percaya diri. BMW untungnya masih ngasih tombol fisik iDrive yang udah menjadi ciri khas BMW. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak biasa mengatur-ngatur light head unit kan ribet kan ya. Ini ada knob gede di sini. Ini kalian bisa atur, mau atur audio, atur radio, atur navigasi. Ini kalian bisa di sini semua nih di konsol tengah iDrive. Oke guys, jadi di mobil ini ada fitur parkir asisten. Tapi dia sayangnya nggak bisa paralel ya. Jadi dia cuma bisa ngebaca garis. Jadi kalau kalian yang masih belajar parkir atau males gitu ya, kalian bisa gunain fitur parkir asisten di mobil ini. Oke guys, jadi di mobil ini ada integral steering ya. Jadi dia sensitivitas setirnya akan berubah sesuai dengan mode berkendara kalian. Kalau misalnya sport, dia di kecepatan tinggi setirnya akan terasa berat ya. Sedangkan kalau di mode comfort, dia tetap berat, tapi dia masih ada rasa-rasa entengnya ketika kita muter secara mendadak. Kalau di sport itu benar-benar keras banget kayak mobil balap. Oke, memang setirnya ini untuk BMW yang baru dia nggak sedirect seri 3 atau seri 5 ya, sedan-sedan gitu. Dia itu karakternya itu direct khas BMW masih ada, cuman lebih halus. Karena kalau mobil setirnya terlalu direct itu nggak enak guys, nggak nyaman buat dalam kota. Karena kalau dibelokin dikit mobil langsung belok. Kalau ini nggak, masih ada spelang dikit, tapi spelang dalam artian yang positif ya, bukan yang ngedelay. Ini masih direct, masih cukup direct setirnya, tapi emang dibuat lebih halus aja guys. Oke guys, jadi untuk penggunaan rem di mobil ini dia kan ini karena ini yang M Performance ya, jadi kaliper itu pakai yang M dan itu diameternya gede banget. Untuk menghentikan mobil 2,5 ton itu pakem banget, seriusan pakem banget. Dan apalagi udah ada ABS, EBD dan BA, mobil ini anti slip ya, minim banget ke slip. Jadi begitu misalnya di mobil ada depan rem mendadak, kalian tinggal sentuh dikit itu remnya langsung pakem banget. Apalagi kalau misalnya mode berkendaranya itu di sport, itu masih bisa lebih pakem lagi guys. Oke guys, jadi kesimpulannya dengan harga 2,8 M on the road Jakarta, mobil ini sangat worth to buy karena dia itu mampu menggabungkan fun to drive untuk driver sama kenyamanan untuk penumpang. Ya jarang-jarang, karena kalau BMW itu citranya itu yang dimanjakan tuh hanya drivernya aja. Nah di X7 ini enggak guys, penumpang itu juga nyaman banget. Bahkan dimanjakan dengan fitur-fitur seperti panoramic sunroof, heated seat atau ventilated seat. Udah gitu juga legroom dan headroom itu luas. Jadi sebagai pengendara kita fun to drive karena rasa mobil ini sporty banget. Tapi di belakang penumpang itu juga nyaman banget. Karena di sisi driver kalian bisa nyeting suspensi lebih empuk. Sama kalau misalnya lagi buru-buru, tenang aja. Mesin ini siap menghela mobil ini dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam waktu 5,8 detik. Gokil. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Kabar Auto selanjutnya. Dadah!